Selanjutnya di sini pada bab 6 yaitu pada model prediksi kebangkrutan. Di sini saya menggunakan PT Nonbank yaitu PT Mayora Indah Tbk, sektor industrinya barang primer, konsumen primer atau makanan dan minuman. Tahun dasar datanya 2020, tahun akhir datanya 2024. Nah, yang pertama di sini masukin dulu angka datanya dari annual report tahun 2020 sampai 2024. Di sini pada total nama akun total aset ada di angka ini 19.777.501. Terus kalau untuk aset lancarnya itu di angka 12.838.729. Terus liabilitas lancarnya di angka 3.475.324.000. Total liabilitasnya 8.506.32.000. Total ekuitasnya 11.271.468.000. Laba ditahannya itu ada di angka 10.524.378. Terus penjualan dan pendapatannya di angka 24.478.954. Terus laba sebelum bunga dan pajak di 2.830.978. Terus laba bersih sebelum pajaknya itu di 2.860.832.000. Terus laba bersih atau net income-nya di 2.098.169. Terus modal kerjanya di 9.363.405.000. Terus nilai buku ekuitas booknya ada di 11.271.468. Terus jumlah saham beredarnya di 22.358.699.725. Harga saham penutupnya itu di 271.000. Terus market cap itu hak saham dikali harga hasilnya itu 6.059.277.625. Nah, setelah dimasukin seperti tahun 2020 ini, kita ke sheet variable. Di sheet variable ini hasil dari variabel ininya, variabel data input pada tahun 2020 ini rumusnya. Ini working capital dibagi total aset. Nah, di sini untuk mengukur likuiditas bersih relatif terhadap total aset. WC sama dengan CA dikurang CL. Hasilnya itu 0,4734. Untuk interpretasi range-nya positif lebih baik, negatif sama dengan tekanan likuiditas. Karena di sini positif, berarti di sini lebih baik. Begitupun pada tahun-tahun selanjutnya. Kalau retained earnings atau total aset itu untuk mengukur akumulasi probabilitas dan umur perusahaan. Di sini. Nah, ini tuh dari rumusnya ini dari sheet yang sebelumnya pada tabel E20 dibagi E15. Hasilnya itu 0,5321. Terus untuk EBIT atau total aset itu hasilnya 0,1431. Untuk value of equity atau total liabilitas itu ada di angka 1,3251. Sini pada variabel strength ada di sama seperti tabel yang di atas 0,4734. Nah, di sini untuk net profit before interest and tax atau total aset sama dengan EBIT dibagi total aset dikurang probabilitas operasional, hasilnya 0,1431. Di sini untuk net profit before tax atau current liabilities sama dengan EBT dibagi CL dikurang kemampuan melunasi utang jangka panjang pendek dari laba, hasilnya itu 0,8232. Terus untuk sales total asetnya itu hasilnya 1,2377. Nah, untuk sheet yang Altman-nya itu di sini kalau zona amannya itu perusahaan kalau ini yang aman perusahaan dalam kondisi keuangan sehat. Terus kalau yang ini gray zone itu perlu monitoring atau risiko menengah. Di sini yang bahaya itu sinyal kebangkrutan kuat, perlu tindakan segera. Nah, di sini perhitungan Z-score-nya per tahun rumusnya itu ini. If error 6,56 dikali variabel E5. Sini tadi variabel E5. Ini E, yang ini 5 dikurang ini. Hasilnya itu 3,3157. Nah, kalau yang ini 3 ini dikali X2. Ini X2. Jadi 3,26 dikali X2 yang kayak sheet yang tadi, hasilnya itu 1703
3048. Kalau yang ini 6,72 dikali X3 yang sheet sebelumnya hasilnya 0,9619. Terus kalau yang selanjutnya yang ini 1,05 dikali X4 pada sheet sebelumnya hasilnya 1.3914. Nah, untuk hasil total Z-score-nya dan aman, ini di if error, terus dari D19 ya ini ditambah semuanya. Jadi hasilnya itu 7,1938. Nah, begitupun yang selanjutnya seperti ini pada aman. Berarti ini aman semua. Karena perusahaan dalam kondisi keuangan sehat. Selanjutnya, nah di sini, kalau yang ini, yang tahun 2020 ini pakai yang variabel E12 di sini. Nih variabel springnya S, pakai yang ini. Jadi hasilnya itu ini if error 1,03 dikali A pada sheet yang tadi hasilnya itu 0,4876. Di sini 3,07 dikali sheet yang B tadi hasilnya. Yang selanjutnya itu ada di angka 0,4394. Nah, ini 0,66 dikali C pada sheet yang sebelumnya itu hasilnya 0,5433. Terus yang 0,40 dikali D sama dengan itu hasilnya 0,4951. Hasilnya itu dari sini. Ini semuanya ditambahin if error dari yang D18 sampai yang ini, dari yang sini ditambah sampai 21. Hasilnya itu 1,9655. Artinya itu sehat karena dia lebih besar dari 0,862. Kalau misalkan dia lebih kecil dari 0,862, hasilnya itu bangkrut kayak tahun 2023 dan 2024. Dia hasilnya itu 0,8074 dan yang di 2024 ini hasilnya 0,8081. Tapi rata-ratanya di sini itu sehat. Selanjutnya ke sheet yang di sini. Nah, di sini untuk yang Z-score-nya itu pada sheet yang sebelumnya untuk tahun 2020 itu hasilnya 7,1938. Klasifikasinya itu aman. Untuk S-score-nya itu 1,9655. Klasifikasinya yang springnya itu sehat dan konsistennya itu iya. Terus tahun 2021 Z-score-nya itu 6,2233, klasifikasi Altman-nya aman, terus S-score-nya itu 1,3436 dan klasifikasinya sehat. Tahun 2022 Z-score-nya itu 6,0268, klasifikasinya aman, S-score-nya itu 1,0811 dan klasifikasinya sehat, terus konsistennya iya. Tahun 2023 itu Z-score-nya 6,2297, klasifikasinya aman, S-score-nya itu 0,8074, klasifikasinya bangkrut, konsistennya itu beda. Untuk tahun 2024, Z-score-nya itu 6,2210, klasifikasi Altman-nya itu aman, S-score-nya itu 0,8081, klasifikasinya bangkrut, dan konsistennya itu beda.